Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Istiqomah. Apa? Itulah yang selalu disebut-sebut orang. Dan itu jadi doa kita. Jadi pertanyaan juga yang sering ditanyakan orang. Abang kakak, di balik istiqomah itu, istiqomah ya pasti dalam kebaikan. Kalau dia bilang saya istiqomah bezina Ustaz, itu sih bukan istiqomah namanya. Istiqomah yang saya maksud adalah kebaikan. Memaksa diri untuk bangun jam 4 lewat berapa? Sekarang subuh? 4 lewat 10. Lalu mandi sebelum subuh di saat air lagi dingin-dinginnya. Mengganti pakaian dalam, lalu bangun malam. Enak? Nggak enak. Yang enak tuh, subuh-subuh, ngapain jam segini? Tidur lagi pakai selimut. Enak sekali. Apa yang saya lakukan, Ustadz, ketika belajar untuk istiqomah? Siapkan air mata. Apalagi di balik istiqomah itu ada disiplin. Masuk WC kaki kiri. Makan pakai tangan kanan. Habis subuh jangan tidur. Mau makan baca doa. Selesai makan doa lagi. Habis makan tumpuk tengah. Ketika tadi baca doa Allahumma rahamna bil Quran, lepaskan semua handphone, angkat tangan doa, minta syafaat. Karena ada salah satu doa kita kan, Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nah kita minta, ya Allah, Allahumma rahamna bil Quran. Lepaskan dulu handphone itu, angkat tangan sebentar, luangkan waktu, ya Allah, Allahumma rahamna bil Quran. Habis azan kita baca doa, Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah wassalatul qaimah, dan seterusnya. Angkat tangan. Saya dulu jangankan doa sesudah azan, salat tepat waktu aja enggak gitu. Ke masjid apalagi. Kenapa saya strict betul untuk bab STW, salat tepat waktu. Kadang-kadang ada di beberapa event itu acara selesainya pas tabrakan dengan waktu salat dan jamaah pada minta foto. Saya bilang saya bukan enggak mau foto, saya bilang kasih saya waktu untuk sholat dulu. Kakak-kakak sholat dulu, habis sholat kita foto. Mau salto jungkir balik, kaki di bawah, kepala di atas gitu ya. Betul enggak? Betul kan? Bebas, saya bilang. Panitia-panitia, pembuat-pembuat acara tolonglah strict betul dengan rundown. Ingatkan pembicaranya, ingatkan pengisi acara talent-talentnya. Jangan sampai nabrak waktu sholat. Ketika antum bikin event, masukkan dalam rundown itu jadwal sholat. Manajer-manajer artis, kasih tahu sama artisnya, sholat kak, sholat kak. Artisnya kena azab, kita tak dapat kerja. STW, sholat tepat waktu. Mahal emang, maka hadiahnya surga. Di balik istiqomah selain ada disiplin, air mata, ada apa lagi? Ada ego yang harus dibuang. Abang kakak, nafsu kita apa sih? Nafsu kita nyuruh apa? Nafsu kita tuh minimal marah, mengeluh, malas, 3M. Jadi kalau sudah egonya yang dominan, plat Jakarta jadi bego.
Mana ada yang enak? Istiqomah tuh tidak enak. Kita kena ganggu sama orang. Apalah ego kita bilang? Serang balik. Qurannya bilang, jangan. Berapa kali kita harus berhadapan dengan Quran yang mengatakan tidak boleh. Jangan. Perempuan, cantik, seksi. Goda-goda gitu ngelamar. Sini lah bang. Napas sudah setengah dah. Nafsu bilang kinca budak, kan gitu. Yang bawah nih udah minta-minta ya, teriak-teriak. Maka bikin baju baru tuh kan. Jangan gatal lagi, ada baju baru. Insya Allah tunggu tanggal mainnya. Udah saya pakai dah kemarin. Mana ya? Ada baju baru, judulnya Jangan gatal lagi. Sudah launching. Nah, tuh. Apa judul bajunya? Jangan gatal lagi. Jangan ambil suami orang, jangan ambil istri orang. Jomblo-jomblo masih banyak, Pak. Kinca lah tuh. Jangan nak bikin-bikin status-status galau seolah-olah kau korban. Dah biasa saja. Nafsu pengen gitu, tapi Qur'annya bilang jangan, la taqrabuz zina. Enak dan bikin ketagihan, itulah ciri khas maksiat. Apa ciri khas maksiat? Ciri khasnya maksiat, satu enak, yang kedua bikin ketagihan. Dosisnya pasti kecil di awal. Nanti lama-lama besar. Itulah ciri khas maksiat. Enak dan bikin ketagihan. Gibah tuh enak, bikin ketagihan. Lambe turah tuh enak, bikin ketagihan. Makan babi tuh enak. Dari mana antum tahu? Udah pernah coba? Kau Sandi gimana? Enak katanya? Banget ya? Crunchy gitu ya? Keras gitu. Kau Adi gimana kau Adi? Enak banget ya? Wangi? Coba lagi. Makanya ada beberapa kawan-kawan tuh yang bilang, aduh Ustadz, saya ini pengen masuk Islam. Tapi cuma nggak boleh makan babi Ustadz ya dalam Islam tuh ya. Boleh nggak Islam tuh makan babi juga gitu? Nggak boleh. Babi yang disunat itu nggak boleh. Sembelih pakai bismillah gitu Ustadz, nggak boleh tetap. Babi haram. Kenapa haram Ustadz? Karena Allah larang, titik. Nggak usah diskusi tentang higienis, tentang apa. Nanti di debat. Nanti dia bilang ada babi organik. Matilah kita. Nggak ada. Babi haram, titik. Udah. Riba haram, titik. Ciri khas maksiat apa tadi? Coba antum data aja. Apapun itu, ngomongkan orang, cari jeleknya orang, aibnya orang. Mana enak cari aib seorang? Enak tuh cari aib orang. Kau salah, kau begini, kau tuh harusnya gini, kau harus gini, kau tuh segini, kau terus. Orang yang kena kau-kaukan tuh diam. Itu ada dua. Memang dia berakhlak tinggi, memang dia rendah hati. Tapi yang nunjuk-nunjuk itu bisa jadi Fir'aunnya. Sibuk nunjuk muka orang, lupa nunjuk muka seorang. SMK ini ngajarkan apa sih? Sibuk-sibuklah menilai kekurangan diri kan? SMK. Sibuk-sibuklah menilai kekurangan diri, itu SMK. Saya makin duduk di sini, makin muhasabah. Kadang-kadang nonton video-video lama. Oh Masya Allah, iya. Ada banyak hal yang aku harus perbaiki dalam diriku.
Orang nunjuk muka, kita diam ya. Iya, siap. Letih abang kakak menjelaskan tentang diri kita sendiri sama orang yang tidak paham dan tidak mau paham tuh letih. Suami naik keledai, istri di bawah. Apa orang bilang? Suami tak punya hati. Masa istrinya di bawah? Oh ya betul juga ya. Suami turun, istri yang naik. Apa kata orang? Suami kok takut istri, ndak qawwam. Wah, pakai dalil. Masa istrinya di atas, suaminya di bawah? Ndak sopan sekali istrinya. Turun dua-duanya. Apa kata orang? Hah? Apa orang ini nih, berbala, punya keledai kok ndak naik? Salah lagi. Ujung-ujungnya, adalah bun, naik ya kita dua-duanya. Naik keledai dua-duanya. Apa kata orang? Sian keledainya. Mana bisa benar? Memang dasar udah ndak suka, apapun dikerjakan pasti salah. Ayaman marah kan ndak ngetes mic. Kes. Woi, gitu. Orang cuma ngelihat sepihak, cuma ngelihat cerita dari sebelah sisi. Ndak mungkin bisa tahu cerita seluruhnya. Langsung percaya bulat-bulat. Qur'annya bilang gitu. Iya, kalau ada kejadian ndak terkejut. Ndak. Qur'annya udah bilang begitu memang kejadiannya. Jadi Ayaman kalau nyikapin itu apa? Ya diam. Klarifikasi Ayaman, ndak. It's not my type. Itu bukan gaya saya. Saya sudah pernah coba jelaskan tentang diri saya. Yang percaya, tak perlu. Yang benci, tak percaya. Tak ada guna. Ini yang saya bilang tadi, di balik istiqomah itu ada air mata. Di balik istiqomah itu ada disiplin. Di balik istiqomah itu ada buang ego. Orang tanya sama saya, Yaman gimana SMK dari 2012 tiap subuh? Berapa lama Yaman? Saya bilang baru 12 tahun. Ini yang dikasih jadwal 1 bulan ya. Nenek melahirkan, datuk hamil, ya kan? Baru berapa menit saya kasih. Belum saya kasih tugas sebulan penuh, si bulan penuh. Ada waktu nanti saya kasih kita jadwal. Dan saya udah lama mau berhenti kan. Saya pengen gak kayak orang-orang tuh subuh-subuh jalan gitu. Belum yang kena metal kan, Melayu tembak langsung. Tembak. Ada waktu nanti yang jam-jam nih, Bang Abu duduk sini. Jadi goreng nasi tuh begini Bapak Ibu Abang Kakak gitu. Begini cara nganok bawangnya kan gitu. Time's answer. Apa? Waktu yang akan menjawab. Dan saya baru tahu Abang Kakak, baru paham. Ada senjata yang paling tajam namanya katana. Itu tidak tajam. Semua itu akan terjawab dengan waktu. Berapa banyak orang yang datang dengan ide, konsep, cita-cita, doa, kalah sama yang namanya waktu. PowerPoint-nya bagus enggak? Maka Ayaman tak punya PowerPoint karena sekarang sudah pakai Canva. Waktu ini yang menghilangkan rasa sedih itu, Abang. Luka-luka di masa lalu tuh berlalu seiring waktu. Waktu ini juga yang akan membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Waktu ini akan menunjukkan mana hak, mana batil. Waktu ini juga yang akan nanti berjalan. Kenapa kita perlu muhasabah? Kenapa kita perlu introspeksi? Kenapa kita perlu melihat-lihat diri kita? Setiap orang ada waktunya, setiap waktu ada orangnya. Kalau memang kau ngerasa benar, kenapa hidupmu belum baik? Kalau memang kau benar, kenapa hidupmu gitu-gitu aja? Yang lain udah terbang kemana-mana, udah progres kemana-mana. Kenapa kau masih stuck diam di tempat? Daripada kau nunjuk-nunjuk muka orang, nyalahkan orang, nyari korban. Merasa dirimu paling korban, si paling korban. Kenapa tidak muhasabah? Allah Maha Pengampun kok. Mohon maaf, pelacur aja ngasih minum anjing.
kasih surga sama Allah. Kau bukan pelacur dan kau tidak ngasih minum anjing. Banyak amalan-amalan baik yang bisa kau kerjakan. Ampunan Allah terbuka luas. Terbuka luas. Tapi disiplin itu tidak enak. Istiqomah itu tidak nyaman. Abang kakak, bisa balas dendam tapi memilih untuk memaafkan itu gimana? Bisa balas dendam tapi memilih untuk memaafkan itu gimana? Sakit? Sakit lah, mana enak? Bisa menjelaskan, bisa tabayun, bisa klarifikasi, bisa press conference, tapi milih untuk diam, ya pura-pura bodoh, kayak tak jadi apa-apa. Enak? Kau kira nyaman? Hah? Itu yang bikin Nabi Muhammad tuh beda sama Nabi yang lain. Kau kira nyaman ke? Posisi lagi kaya, sukses di atas, berpengaruh, lalu bilang, masuklah ke rumah Abu Sofyan. Yang masuk rumah Abu Sofyan, dia akan aman. Rasulullah tahu enggak Abu Sofyan itu istrinya Hindun? Tahu enggak? Tahu Rasulullah tuh. Apa sakitnya hati Rasulullah ngelihat Hindun. Tapi baginda Rasulullah memilih untuk memaafkan. Orang-orang begini yang kita jadikan uswah. Orang-orang begini yang kau jadikan contoh. Yang sedang meniru baginda Rasul ini. Dia bisa balas dendam. Dia bisa hancurkan orang. Tapi dia pilih untuk memaafkan. Orang begini yang kau pegang tangannya. Paham? Emang ngomong apa nih? Mana aku tahu? Pokoknya pengen ngomong ini hari ini. Sakit loh baginda Rasulullah tuh kalau ngingat-ngingat Hamzah kena bunuh sama Hindun tuh. Orang yang paling disayang sama beliau. Di perang yang banyak meninggalkan luka. Maka saya bilang sama jamaah-jamaah umroh, kita tuh berangkat pakai ilmu belajar. Ini gara-gara panas, Jabal Uhud dilewatkan ya. Saya itu Jabal Uhud Bapak Ibu, tidak ngambil pelajaran. Justru Jabal Uhud itu pelajaran penting. Saya wajibkan turun, panas kayak apa pun cari tempat teduh. Karena ada otak masih. Duduk di tempat teduh tuh belajar, ambil ibrah dari perang Uhud itu. Makanya berangkat pakai travel tuh jangan sembarang-sembarang. Cari, tanya, turun enggak nanti di Jabal Uhud? Ada enggak penjelasannya? Sakit abang kakak. Wahsy itu diupah oleh Hindun khusus untuk membunuh Hamzah saja. Dia enggak fokus sama Abu Bakar, Umar, Utsman. Tak ada. Pokoknya Hindun instruksikan kepada Wahsy, ayo Wahsy, kau siapkan tombakmu, berangkatlah kau ke perang Uhud, fokus bunuh Hamzah. Kalau kau bisa bunuh Hamzah, nanti kau kasih tahu aku mau balas dendam. Karena dulu bapak aku mati meninggal di di perang Badar. Kan bapaknya Hindun meninggal di perang Badar kan? Hindun itu kan balas dendam tuh itu. Nah salah satu yang diincar Hindun adalah Hamzah. Cemana saya tahu yang mana Hamzah, kata Wahsy. Lihat di depan bagian perutnya, di dadanya ada bulu burung. Itu ciri khas Hamzah. Baik, kata Wahsy. Wahsy otaknya cuma satu aja. Aku bisa merdeka dan bisa dapat duit. Jadi orang abang kakak, kalau sudah urusan ego dan uang, itu bisa gila. Hilang otak sehatnya. Kita yang sering bilang, saya tidak nyangka Ustaz dia bisa begitu. Kau bodoh, tak buka Quran. Kan Quran udah kasih tahu. Mana ada urusan sama kopiah, gamis. Tidak ada urusan. Orang mau jahat tuh jahat aja di mana-mana. Jangan pernah tertipu sama penampilan. Ini yang lagi rame. Masya Allah videonya. Pakai kacamata, pakai gamis, gini-gini. Homo lupa. Habis anak-anak yatim dikincahnya. Setan memang. Nanti orang jelek-jelekan pondok pesantren, jelek-jelekan ustadz. Itu bukan ustadz. Iblis. Gila luar biasa. Panas sekali. Tahu kan abang kakak? Yang di Tangerang kemarin tuh. Ya Allah saya bilang. Jadi kalau penjahat tuh ya penjahat aja. Times answer.
Jadi abang kakak, orang yang ngerti agama, ngerti ilmunya, dia bukan tidak berani. Dia tidak berani ngelawan. Bukan tidak berani sama musuh ya, bukan tidak berani sama lawan ya, bukan. Dia tidak dibolehkan sama Quran. Saya bang kakak, secara pribadi ya, banyak juga kekurangan, banyak aib gitu. Kadang-kadang pengen juga itu ngikutkan nafsu saya. Saya anak pertama, Melayu, jarang kalah kalau tanding, kalau main guli apa gitu jarang kalah. Ego ini Masya Allah. Saya naklukkan diri saya nih. Luar biasa. Kadang-kadang kau tak usah ngajarkan aku cara caci maki orang, cara carot orang. Tak usah ajarkan. Insya Allah masih ada ilmu aku. Tak usah ajarkan aku cara caci maki orang, nyincang orang dari atas sampai bawah. Bikin nanti dia luka, seluka-lukanya tuh kecil sekali, gampang sekali aku bisa ngomong. Jangan kau ajarkan aku cara carot, cara maki misuh. Tak usah ajarkan. Mau pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa, tak usah kau ajarkan aku. Tapi tak boleh sama Quran. Saya ini mentoknya di sini ya. Seandainya ada instruksi yang boleh kan, udah lama saya anjing-anjingkan orang-orang tuh. Ini yang ngelarang saya. Saya lagi belajar untuk ngikut ini, mengedit diri saya supaya sama dengan ini. Kalau bukan kan ini, inilah yang disebut dengan syafi'an li ashabi. Saya berharap saya bisa sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Kan saya adalah hamba Allah. Masih ada enggak slide yang itu? Siapa kita? Siapa saya? Saya adalah yang sedang berusaha untuk menjadi hamba yang Allah mau. Allah mau tuh, ini Quran ini kalamullah, firmannya Allah. Allah bilang, Luqman kau harus begini, hai fulan kau harus begini, hai Luqman kau harus begini. Jadi saya berusaha untuk niru ini. Kalau bukan karena yang ini, maka saya selalu bilang kan, kalau mau lihat orang, mau lihat Islam, jangan lihat orangnya. Salah kita kalau ngelihat Islam itu dari orangnya. Kalau mau ngelihat Islam, lihatlah kitab sucinya. Itu yang benar. Jadi Ayaman, banyak orang tidak sesuai dengan Quran. Berarti yang salah orangnya, bukan Islamnya. Jangan kau salahkan Islamnya. Dia tidak ngikut Quran. Pasti tidak ngikut Quran. Fix. Maka waktu baginda Rasulullah SAW tuh di Fathu Makkah, betapa terbuka lebar kesempatan untuk menghancurkan Abu Sofyan. Kira-kira kalau Abu Sofyan tuh dilenyetkan gitu, Fan, berapa ribu pasukan ketika Fathu Makkah tuh? 10.000. Kalau misalnya Rasulullah bilang gini ya, kira-kira 10.000 itu taat atau bantah? Gini ya tangannya. Nggak usah ngomong. Kira-kira jadi apa Abu Sofyan sama Hindun? Geprek? Tapi baginda Rasulullah ini memaafkan, Masya Allah. Saya ingat cerita itu belinang kayak mata. Mendidih di sini, tapi ingat cerita itu belinang. Maka saya pasang nih kubah hijau di dada saya nih, untuk mengingatkan saya. Jangan cuma sibuk berfoto ya kan di depan kubah hijau. Fotoin dong, pura-pura lagi berdoa, padahal tak berdoa. Bawa kubah hijau tuh Jul, ya kan? Tempelkan di dada, dekat-dekat dengan hati. Kita bawa kemana-mana. Itu yang tadi saya bilang, semua akan terjawab dengan waktu. Jadi kita ini takut sama orang lain itu, atau takut sama yang ciptakan orang itu? Itulah yang namanya istiqomah. Memilih untuk memaafkan itu, Masya Allah. Saat bisa ngomong, kau memilih untuk diam. Saat bisa makan banyak, kau memilih untuk puasa. Itulah istiqomah. Itulah disiplin.
Itulah yang namanya air mata. Hmm. Tak ada nyaman-nyamannya nih. Semua orang nanya, Ustaz, gimana caranya supaya bisa istiqomah? Inilah caranya. Nomor satu yang saya tulis di situ, air mata. Beli nang air mata Rasulullah tuh saat di Taif. Orang di Taif makan pop mie, main tobogan, tidak salah. Naik kereta gantung, makan delima, ketawa-ketawa, hahaha hihi. Kau tak ngambil pelajaran ke di balik Taif tuh? Maka saya ingatkan sama travel-travel tuh. Saya bilang kasih tahu sama jamaah, 2M. Pergi ke Taif, perjalanan jauh soalnya. Pergi pagi, balik-balik tuh bisa sore sampai maghrib loh. Karena banyak rutenya di Taif tuh. Ke kebun, apa namanya, kebun Wardah tuh apa? Mawar. Wardah Taif kan. Mawar. Nanti makan di mana? Makan di restoran. Dapat apa dari Taif itu? Dapat 2M. Saya membebani diri saya, memaksa diri saya, aku pergi ke Taif, harus bisa mempraktekkan 2M. Satu, memaafkan. Yang kedua, mendoakan. Mudah memaafkan setelah luka berkali-kali dia kasih ke kita. Mudah memaafkan. Nanti tunggu seriesnya. Insya Allah di Ramadan. Kita sedang siapkan series terbaru. Insya Allah lebih dalam. Karena udah kita gali 250 meter ke dalam. Yang lagi umroh, pergi ke Taif, dapat apa dan harus ngambil apa pelajarannya? 2M dari Taif itu. Rasulullah memaafkan dan Rasulullah mendoakan. Jip, ente punya orang yang ente sayang. Ya, anak misal gitu. Lalu ente memaafkan anak dan mendoakan anak. Enak tak? Enak tak doakan anak dan memaafkan anak? Enak. Ada orang Jip kurang ajar sama ente, pernah nginjak kepala ente, caci maki ente, jelek-jelekkan ente, terus ente memaafkannya dan mendoakannya. Mantap tak? Hah? Hah? Apalah kalimat yang pas untuk orang-orang yang kayak gitu tuh? Selain binatang kaki 4 gitu. Hah? Tapi kemarin apa materinya? Allah aja digitukan, apa gitu cuma kamu. Ya udahlah. Inilah istiqomah namanya. Ayaman, kenapa bahas ini? Lihat. Ayat Quran yang hari ini kita baca, Masya Allah. Menurut saya ini spesial. Jadi inspirasi saya tetap dapat dari ayat yang juz yang kita baca kan. Al-Ahqaf hari ini 46 ayat 19. Walikullin dan setiap diri kalian, Lukman, Fanani, abang siapa namanya? Andre, Rizky, kira Asep, Bang Sam, Bang Sandi, Ijul, Habib Ijul, bukan ya, Syekh, Bang Abu, ya Allah ya Allah. Walikullin, setiap orang di antara kita, siapapun kita, satu-satu, Abbas, dari mulai Abbas sampai Ustaz Fanani, darajat. Darajat artinya dapat level. Jadi bisa saja Adam sama Abbas satu marhalah, tapi di mata Allah tuh beda level. Saya mungkin lebih tua daripada Haidir. Tapi di mata Allah, tidak ada yang tahu siapa yang paling tinggi derajatnya. Apa kata Allah di sini? Walikullin darajatun mimma amilu. Ini times answer tadi tuh. Kau kalau konsep, kalau ide, semua orang bisa bikin. Tapi nanti akan terjawab dengan waktu.
Dulu, seingat saya ya, zaman-zaman saya masih kuliah dulu, kalau datangkan pembicara, datangkan apakah itu narasumber, pasti yang disebutkan tuh gini, beliau adalah penulis buku titik. Beliau adalah pendiri gerakan titik. Beliau adalah inisiator dari program ini yang sudah berjalan menginspirasi ini. Ingat gak zaman-zaman kita dulu kan? Kan teman satu kuliah. Jadi kalau ada narasumber, karyanya yang dipajang. Disebutkan banyak-banyak. Hari ini cuma dikasih tahu ini aja, followernya sekian. Padahal kita tahu sama tahu. Tengok jadi postingannya. Isinya apa tuh? Nurunkan berat badan. Ya kan? Bikin langsing gimana caranya. Yang follow akun-akun fake semua. Ayo. Walikullin. Darajatun. Mimma amilu. Apa yang bikin orang tuh beda? Karya. Apa yang bikin orang tua akhirnya tinggi derajatnya? Apa yang sudah dia lakukan? Waliyuwaffiyahum a'malahum. Ditegaskan lagi sama Allah. Nanti yang dibalas Allah bukan aqwalahum, bukan bacotmu, tapi karyamu. Nabi Yusuf pernah bermimpi, punya pandangan dalam mimpi. Ayahnya Nabi Yakub mengatakan, la taksus ru'yaka. Jangan ceritakan mimpimu. Itu bisa enggak diambil pelajaran? Hah? Bisa enggak dijadikan pelajaran? Maka kalau mau bikin sesuatu, diam-diam. Spill tipis-tipis ya. Hah? Tahu-tahu, jadi. Orang bingung. Kapan syutingnya Arigato tuh Ayaman? Dia tak tahu gitu, hampir tiap malam naik ke atas. Enggak pakai, hai guys, aku mau syuting Arigato ya, tolong doain aku ya guys. Mual aku ingat. Bayangkan ya mual. Ada saya naik tangga, bikin story gitu. Ini lagi persiapan dress code-nya guys. Ini baju yang akan aku pakai gitu. Kira-kira kalau Ayaman kayak gitu, kita muntah enggak? Bisa melahirkan tuh yang enggak hamil. Tahu-tahu jadi. Arigato. Apa Ayaman berkumis tuh? Itu enggak boleh cukur karena mau kurban. 1 malam 2 episode. Udah jadi. Semoga Allah terima jadi amal soleh. Waliyuwaffiyahum a'malahum. Orang ini abang kakak yakin percaya sepenuhnya bahwasanya sekecil apapun amal solehnya dinilai oleh Allah. Ada pepatah Inggris bagus. Baca. The winner focus on winning. Dalam kurung finish. Dulu pembalap legend yang sampai sekarang belum tergantikan rasanya, yang kita tahu, sampai orang bilang ndak ada beliau ndak seru dan ndak mau nonton lagi. Siapa? Valentino Rossi. Dulu basket ada yang namanya Michael Jordan. Sampai dibikin sepatunya.
The winner focus on winning. Salah satu fokus kita saya takut lagi ngetik-ngetik kebencian, mati, dicabut malaikat maut. Mati konyol namanya. Lagi caci maki orang, mati. Lagi posting status nyindir-nyindir orang, mati. Kau bisa sogok malaikat maut? Sebentar malaikat maut, 14 detik lagi. Bisa, Jeb? Tak bisa, maka jaga jempolmu. Semua orang punya jempol. Emang kau jak punya sosmed? Orang lain pun punya sosmed. Emang kau ya punya lidah? Hah? Kau ya ke yang bisa caci maki orang? Orang lain tuh tak bisa. Kau kira orang takut sama kau? Orang tuh ngalah, nggak mau beladen sama kau. Diam tuh bukan berarti takut. Paham? Paham nggak nih? The winner focus on winning. Sedangkan the loser, si pecundang itu, fokusnya sama the winner. The winner pakai sepatu apa nih? The winner pakai jam tangan apa? The winner pakai gaya apa nih? Lumba-lumba di landak asmara, gaya batu. Dia fokus ngelihat peserta lomba yang lain. Itulah yang bikin hidupnya tidak berubah. Mantauin sosmednya, mantauin Instagramnya. The winner fokus sama garis finish. Dia punya achievement baru. Dia bilang, aku udah sampai di sini, aku mau fokus lagi ke sini, mau naikkan lagi ke sini, mau naik, bikin lagi program ini, bikin program ini, banyak yang di otaknya. Ngurus yang receh-receh, tek kucing itu, mana sempat dia? Bangpet. Yang bangpet. Banget bangpet. Bilang ke arah siap-siap nak. Yes. The winner focus on winning, the loser focus on winner. Ajib pakai baju apa hari ini? Oh, tas baru dia nih. Kacamatanya, oh kacamata baru nih. Oh, kopiahnya kok agak miring ya. Sibuk nilai Ajib. Kalau pemenang Jib, orang besar itu Jib, fokusnya sama cita-cita dan impian yang pengen dia capai. Dia akan fokus nggak apa itu. Jadi kalau ada yang ganggu-ganggu dia untuk sampai ke garis finish, dia akan singkirkan. Dia akan tidak pedulikan. Nanti kan mati seorang. Tahu api ya Bang Kakak? Api yang membakar itu kalau kayu bakar yang tidak kita tambah, mati sendiri nanti. Meladeni, mengomentari, mengikut campur, itu bikin apinya tambah besar. Memang harapannya ganggu fokus, maka skip. Pernah nonton yang pakai YouTube enggak premium ada? Baru nak buka iklannya 1 jam. Skip. Nah, dalam hidup ini perlu tombol skip. Skip. Enggak penting. TKC. Geser. Apa Dot? Budak-budak nih, antum-antum semua nih, kalau disuruh kelahi, caci maki orang, kira-kira bisa nggak? Masih ingat ilmunya? Pan, miso gitu, kira-kira masih ingat? Jambu gitu, kira-kira bisa nggak? Orang Jawa Timur kan, J kan depannya kan, jambu misal gitu. Dipakai U kayak jus, gitulah kira-kira. Jus maksudnya. Bisa semua. Kenapa enggak miso? Enggak boleh sama Allah. Iya kan? Betul enggak? Boleh enggak sama Allah? Kita bisa. Bisa enggak kalau tanya? Bisa atau enggak? Tapi ini ngelarang kan? Betul enggak? Kita sedang taat sama apa? Ini permintaan beliau.
Big Boss bilang jangan. Berkali-kali juga. Gitu. Nah, gitu. Tahan. Itulah istiqomah namanya. Sampai sini paham? Maka Allah bilang, menarik sekali ayat ini nih. Liwaffiyahum a'malahum. Kalimat endingnya tuh yang bikin saya tuh, wah ya udahlah, oke lah. Wahum la yuzlamun. Sikit pun hakmu tidak akan aku ambil, kata Allah. Sikit pun kau tidak terzolimi. Tak ada ruginya Bang Kakak jadi orang yang merendahkan ego tuh. Karena kita sedang bertransaksi, berbisnis sama Allah. Wahum la yuzlamun. Nabi Muhammad tuh kurang sabar apa? Si Yahudi tuh luar biasa bilang, "Hai anak muda," kata dia, "boleh aku pesan satu?" Sambil nyuapkan nih. "Boleh aku pesan satu hal, anak muda?" "Ya, boleh, gimana?" "Jangan dekat-dekat sama Muhammad ya. Muhammad tuh tukang tipu, Muhammad tuh pembohong." Ngomong di depan loh, depan mata. Itu Nabi yang kita simpan pinnya di sini. Itu Nabi yang kita datangi. Dan kalau kita ke raudhahnya kita bisa belinang air mata nangis. Itu Nabi yang kita minta syafaatnya. Kau baru kena sindir-sindir di sosmed, udah baper. Nggak ada nyebut nama kau kok. Dia kan nggak sebut nama kau. Mana dia berani? Nggak berani dia sebut nama. Cobalah. Kok memang dia tuh. Jadi selama dia nggak berani nyebut nama, itu pengecut namanya. Bencong. Paham? Paham tuh? Nabi Muhammad tuh depan mata. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah? Masih beliau melanjutkan suapannya. Kalau saya cucuk di matanya tuh. Evan? Piring ya langsung. Dan yang bikin sakit tuh dengar cerita itu tuh. Waktu itu saya pertama kali baca dan dengar itu. Masya Allah, tabarakallah. Si buta ini, si tunanetra ini, ndak tahu kalau yang nyuapkan itu Muhammad. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW, baginda Rasulullah, meninggal dunia. Diganti sama Abu Bakar, baru tahu kalau yang menyuapkan tiap subuh itu sudah meninggal. Berarti berapa lama baginda Rasulullah itu nyimpan kebaikannya. Itu loh Nabi yang kita pengen tiru tuh itu. Bukan tidak berani, bukan takut, bukan. Tak boleh sama Quran. Bukan tidak mau. Kalau ikut kan mau sekali. Enak, miso tuh enak. Muaskan hawa nafsu tuh enak sekali. Abang-abangnya Nabi Yusuf. Tahu kalau yang jadi khalifah itu Nabi Yusuf. Tak tahu mereka. Dan Nabi Yusuf di dalam Quran itu diceritakan tidak menunjukkan kemarahannya. Kalau saya jadi Nabi Yusuf waktu itu, saya kong gantung adik-beradik itu. Jahat sekali loh abang-abangnya Nabi Yusuf tuh. Bohong, ya kan? Bilang Nabi Yusuf kena makan sama serigala. Siapa kemarin yang anaknya serigala? Ada serigala, ada serigala. Hahaha, saya bohong, kata Jarjit. Tolong, tolong, gitu. Ada serigala, tolong. Jarjit ya. Dilemparkan Nabi Yusuf dalam sumur. Dilaporkan ke bapaknya, bilang Nabi Yusuf dah mati kena makan ini. Habis itu Nabi Yusuf kena jual. Bayangkan tuh, terhinanya. Jadi budak, dibeli. Hamma biha wa hammat bihi. Kan gitu kan ayatnya kan? Nabi Yusufnya pengen, istrinya si perempuan ini juga pengen. Tapi Nabi Yusuf lebih takut sama Allah. Itulah masuk dalam 7 golongan yang dinaungi Allah tuh kan. Lari Nabi Yusuf. Koyak belakangnya. Begitu terbuka pintu, ada saksi yang bilang kalau koyak dari belakang, yang benar si laki-laki.
yang salah perempuan. Kalau koyak depan, yang benar perempuan, laki-laki. Pas dicek, koyak belakang. Benar Yusuf. Nabi Yusuf yang benar, dia yang masuk penjara. Masya Allah. Quran, bos. Habis enggak bahas Quran ini? Nggak habis-habis. Nah, makanya nanti abis ini yang melanjutkan materinya Bang Ajib. Ya, Jib. Nah, lanjutkan, Jib. Sampai setengah hari lah, Jib. Ingat ya kata kuncinya, times answer. Yuk, baca sekali lagi. Likullin walikullin darajatum mimma amilu waliwaffiyahum a'malahum wahum la yuzlamun. Semua akan diangkat derajatnya oleh Allah berdasarkan apa yang sudah dilakukannya, bukan akan dilakukan. Maka rahasiakan yang akan kau buat diam-diam. Paling mentok bilang, tolong doakan, ada sesuatu yang sedang kami lakukan. Silent, diam. Tak usah banyak ngomong. TBC, tak usah banyak COCOT. Evan, itu bahasa orang Jawa Timur tuh halus dah tuh. Allah angkat derajat berdasarkan apa yang sudah kita lakukan. Amilu fil madi. Bukan mimma ya'malun, mimma amilu. Mana karyamu? Karya yang bebas dari riya, karya yang bebas dari ujub, karya yang bebas dari sum'ah, karya yang bebas dari mengungkit-ungkit. Lakukan, lupakan. Liwaffiyahum a'malahum. Lagi-lagi Allah mengatakan a'malun, bukan amalun. Baru satu ya ada bangga-bangga kemana-mana. Apalagi yang lebih parah lagi, mengaku-ngaku karya orang lain, seolah-olah dia yang paling berkarya. Ini hantu belau namanya. Wahum la yuzlamun. Kata Allah, siapa yang bikin karya, siapa yang berbuat, siapa yang sudah melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak itu, tidak akan pernah aku zolimi, kata Allah. Nanti ku balas di waktu terbaik, dengan fasilitas terbaik, bersama orang-orang baik, dengan cara-cara terbaik. Ada yang balasnya, Bang Kakak. Oke? Diam-diam, silent-silent, terus bergerak. Sip? Dapat sesuatu hari ini? Nanti akan ditambah materinya oleh Bang Ajib. Sip? Jazakumullah khair. Mohon maaf abang kakak lahir dan batin. Doakan saya. Kita saling mendoakan. Kita saling mendoakan. Ya? Saling mendoakan. Semoga kita bisa mempraktekkan 46 ayat 19 ini. Wahibbukum fillah, saya mencintai abang kakak. Semuanya karena Allah. Doakan saya, doakan istri saya. Doakan anak-anak saya. Doakan mama saya, doakan ibu saya, doakan kami keluarga besar, adik-beradik dan keluarga besar Masjid Kapal Munzalan dari Aceh sampai Papua, paskas-paskasnya semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah, istiqomah, wafatnya husnul khatimah, alam barzahnya indah dan satu surga sama Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Jib. Paskas Junior. Mana Paskas Junior? Siap. Stay tune ya. Lanjut. Insyaallah Jib. Mainkan dengan nomor dulu. Setengah hari boleh Jib. Setengah jam kan setengah hari. 10 menit ya. Jangan lah. Pendek benar. Ya. Siap. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah Bang Kakak, kita bertemu kembali setelah sebulan kita tidak ketemu. Insyaallah seperti biasa, kalau saya ngisi bentar, paling 10 menit dah.
Jadi memang bercerita mungkin apa aja yang mungkin bisa diceritakan. Tapi Bang Kakak, poinnya adalah tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Nah, tadi malam datang seorang yang belum beragama Islam, jam mungkin sampai jam 10 malam kali, datang ke Masjid Kapal Munzalan Pontianak. Kemudian bercerita ingin mengetahui seperti apa Islam itu. Terus saya tanya, abang yang abang ketahui tentang Islam itu seperti apa? Ada dua versi. Satu, Islam itu suka marah-marah. Islam itu suka nyalah-nyalahkan. Islam itu suka anarkis. Satu lagi, dia bilang Islam itu lembut. Islam itu begini dan begini. Terus jawaban saya apa? Apa yang abang lihat itu tidak sepenuhnya Islam, tapi mereka itu orang Islam. Nah, abang bedakan mana orang Islam, mana Islam. Dan ternyata tidak ada juga yang kebetulan. Sebelumnya, abang kakak, saya naik aplikasi naik ojek online dari sini Serdam menuju ke Ampera beberapa hari yang lalu. Di motor bercerita. Kemudian dia bercerita, bang, saya ini pengen cari jodoh yang solehah, yang baik. Pokoknya saya niatnya nikah itu karena ibadah untuk Allah lah, katanya gitu kan. Saya tidak mau dapat istri yang macam-macam, katanya gitu. Pertanyaan saya satu, abang sholat tidak bang? Kadang-kadang sih bang, kata dia. Kadang-kadang saya sholat, kadang-kadang enggak. Ya cuman enggak kerjaan nih bang, kata dia gitu. Gimana kerjaan nih, kita dituntut untuk cari duit. Tapi saya sholat kadang-kadang, karena Jumatan saya datang, katanya gitu. Jadi di situ abang kakak saya berpikir, masya Allah zaman sekarang nih Islam itu seperti asing. Apa contohnya? Orang-orang yang sholat 5 waktu dianggap soleh, padahal itu kewajiban. Orang-orang yang sholat Jumat datangnya awal dianggap orang alim, padahal itu wajib sholat Jumat itu. Ada perempuan pakai kaos kaki, dibilang berlebihan, benar perempuan ini nih, sok-sok alim benar perempuan ini, padahal itu wajib. Asing sekali Islam itu sekarang ini ya. Ada perempuan yang menggunakan baju agak longgar, tidak membentuk. Wah, ini perempuan ini lebay benar beragama, gitu kata sebagian orang. Padahal dia untuk menahan nafsunya, untuk tidak melihatkan lekukan badannya. Dan itu ajaran Islam. Apa sekarang yang agak parahnya tuh bang kakak? Bagaimana menormalisasi tentang pacaran? Wah, itu ngeri tuh. Dan masya Allah ya, terkadang tuh orang tua itu, itu ibu-ibu lah ya, orang tua itu lebih takut anaknya nikah secara sederhana. Pokoknya kalau nikah, kalau ada laki-laki datang, aku maunya sekian puluh juta, sekian ratus juta, ada uang panahnya berapa gitu. Ketimbang anaknya pacaran. Nah, dia ngomong sama si cowoknya, kalau kau belum mampu nikahi anak aku, enggak apa, pacaran ya dulu. Enggak apa, bawa ya dulu sampai kau mampu ada uangnya. Ada begitu normalnya dah sekarang nih. Bingung nak kita apa kan? Enggak tahu dia, masya Allah barakallah kan, anaknya diapakan. Sepertinya dia tahu, tapi ia menutup telinga. Ya sama lah, kita dulu juga begitulah ya. Kita dulu pernah salah. Tapi maksud saya ngomong ini bang kakak, saya khawatir, kita semua khawatir. Ini zaman sekarang nih 2024. Dan saya yakin dari zaman pemimpin-pemimpin zaman Bahola pun dah bahas ini. Kita berada di akhir zaman. Mungkin dari zaman Soekarno pun dah ngomong kayak gini. Kita berada di akhir zaman. Kita berada di akhir zaman. Dan makin kesini makin parah-parah perbuatannya. Oke, apalagi yang normal-normal nih. Kalau abang kakak datang di salah satu mall di sini beberapa hari yang lalu, saya datang gitu ya. Terus datang ada lomba-lomba yang goyang-goyang tuh. Datang ya di lomba-lomba itu, dan yang ikut tuh laki-laki. Allahu Akbar, nonton saya, masya Allah. Gerakan itu kayak karet yang digini-gini kan. Letoy sekali gitu. Dan dianggap normal, ditepuk tangan nih, masya Allah. Masya Allah, barakallah lah ya. Keren, penampilannya keren. Laki-laki loh. Abang kakak, ada Rasulullah bilang, Islam itu datang dengan keadaan asing dan juga akan kembali asing. Maka beruntunglah orang-orang yang saat ini dianggap asing.
Nggak ramai orang-orang kayak kita nih. Bukan berarti kita baik, enggak. Kita enggak baik. Kita mungkin pikir saya ini penjahat luar biasa. Tapi sedang memperbaiki diri untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi lebih baik. Nah, semogalah kita termasuk orang-orang yang asing tadi, yang menganggap pacaran itu haram, wala taqrabuz zina. Kalau dipikir-pikir ya, bagi kita dulu lah ya, yang pernah pacaran-pacaran nih. Pacaran ini kan membuat otak kita ini jauh menatap lebih ke depan. Anak-anak yang harusnya bahasnya PR, yang harusnya masalahnya cuma masalah pertemanan, masalah sama guru mungkin ada salah paham, clash. Dia harus memikirkan, apa ya hadiah ulang tahun cewek aku nih? Anniversary ke berapa tahun ini ya? Belum lagi masalah-masalah cemburu. Ceweknya dekat sama cowok lain. Padahal berkawan gitu, bah. Otak yang harusnya memikirkan, tidak mubazir untuk mikirkan itu tuh, menambah masalah dalam pikiran. Tengok orang-orang pacaran tuh. Kayak hantu kesetanan deh. Kan merisau ya di kelas. Tapi kalau di pacarannya satu kelas, merisau dia ada masalahnya, kayak masalah rumah tangga dibawanya ke dalam kelas tuh kan. Lucu kadang abang kakak. Dan memang di sekolah-sekolah tuh ada kayak gitu-gitu tuh. Berlebihan. Pokoknya kalau ke kantin harus sama ceweknya. Kalau enggak, habis kena cakar-cakar sama ke cowoknya. Begitunya, posesif luar biasa. Buang-buang waktu. Dan anti baper yang difondari oleh Ustadz Adia itu, Masya Allah ya. Itu tujuannya, bagaimana cinta itu diarahkan betul-betul, tidak mubazir, tidak sia-sia. Pacaran 5 tahun, 10 tahun, nikah sama orang lain. Udah. Kasihan, siapa yang kasihan? Dua-duanya kasihan. Laki-laki kasihan terhilangkan beberapa masanya yang harusnya produktif, hilang begitu saja. Yang perempuan, mohon maaf, hilang kesuciannya, digunakan oleh laki-laki lain, dibawa sama laki-laki lain. Ganti cewek, ganti cowok, bangga orang tuanya bilang, cewek anak aku udah ganti cowok dah tuh, kata dia. Mana anak kau jalan minggu sama sini ke? Nggak, ganti cowok dah dia. Yang sekarang cowoknya lebih ganteng, kata dia. Bangga gitu ngomong, Allahu Akbar, Insyaallah. Nah, begitu asingnya bang kakak saat ini Islam. Maka saran saya terakhir ini, usikum wa nafsi bitaqwallah. Sama, saya juga bukan laki-laki yang baik. Bukan laki-laki yang tidak punya aib, banyak sekali aib-aib saya. Tapi saat ini kita dalam posisi sadar, kondisi sadar. Mungkinlah ada orang-orang yang kita kenal sedang pacaran. Mungkin lihat mulut kita nih nasihati. Abang-abang, kakak-kakak yang sering ke sekolah-sekolah, pelan-pelan nasihati. Sampaikan walau satu ayat. Apa yang mau disampaikan? Wala taqrabuz zina. Bahaya sekali zina itu. Bahkan bukan zina katanya, mendekati zina. Nah, mendekatinya jak berbahaya. Kan, kalau filosofi yang disampaikan sama ustadz saya tuh, namanya Ustadz Adia tuh, dia pakai racun nyamuk tuh. Nah, begitu caranya tuh. Pernah nengok racun nyamuk? Ya, dia dibakar di ujung. Pelan-pelan dia masuk. Apa contohnya? Dibakar di ujungnya dibilang, cantik kakak ini nih, kita kenalan yuk. Mulai dah api jadi nyalakan. Kita jalan-jalan yuk, naik motor, makin ke tengah. Kita hujan nih, kita kos-kosan yuk, ke kos-kosan, masuk kamar. Penasaran abang lihat rambut kau nih, macam mana rambut kau nih? Buka kerudung, sampailah ke titiknya. Apa? Zina. Pelan-pelan dia tuh bikin ketagihan. Enak, betul tadi dia sampaikan tuh. Enak dan ketagihan. Nah, begitu ya bang kakak ya. Itu yang kita takutkan abang kakak semuanya. Semoga anak kita nih, anak-anaknya Prof, semuanya lah, anak saya, anak antum semua, anak Bang Dodi, Sadia, dan semua anak-anak kita, anak Bang Abu, Allah jaga, Allah lindungi, Allah jauhkan dari yang namanya kemaksiatan. Dan semoga juga nanti kita semuanya berkumpul di jannahnya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa itu bang kakak, seperti biasa, singkat, jelas, dan padat. Karena saya yakin dan paham, bukan saya yang ditunggu-tunggu, tapi apa yang disampaikan sama Ayah Ahmad itulah poinnya. Kasih banyak. Jazakallahu khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada sih, kalau kambing ini ada.